Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen, Le Mineral, wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Pada kalian. Ya. Ya, tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu. Nggak enak kan ditegur di depan kalian. Oke? Terima kasih. Wapres, Pak. Wapres minta diganti, Pak. Wapres minta diganti. Ya, yang baru Anda saksikan tadi pemirsa adalah informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menghadiri town hall meeting dan antara bersama BUMN di Jakarta Convention Center. Dan pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya Maria Segaf dan juga Tiara Harahap. Kami akan hadirkan dialog utama kami pada malam hari ini, bagaimana kemudian kebijakan yang diambil oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk kemudian menertibkan anak-anak di wilayah Jawa Barat yang dibilang nakal gitu. Karena tidak hanya anarkis saja, tapi mereka juga sudah kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal yang bahkan tak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Apa cara yang tepat? Apa cara yang efektif untuk kemudian membuat mereka bisa lebih produktif, memiliki prestasi dan juga di jalan yang positif? Akankah kemudian kebijakan dari Deddy Mulyadi untuk bisa memberikan pembelajaran militer dididik langsung oleh TNI ini cukup efektif? Kami akan membahasnya dalam Apa Kabar Indonesia Malam hari ini bersama dengan saya Maria Segaf. Ya, dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain yang sudah disampaikan oleh Maria tadi, sejumlah informasi penting dan menarik juga akan kami hadirkan untuk Anda, mulai dari kericuhan yang kemudian ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada saat eksekusi lahan dan juga bangunan dilakukan, hingga bocah 4 tahun yang kemudian ini ditemukan meninggal dunia karena dibakar di wilayah Tangerang, Banten. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kuasa hukum dari Bunda Ronald Tador, Mayriska Wijaya, yang terseret dalam badai kasus dugaan suap melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zulfikar, ini kemudian dilanjutkan sidangnya. Pemeriksaan saksi ini merupakan agenda yang ditera dalam sidang kali ini, di mana kasus dugaan suap pada vonis bebas Ronald Tador dengan terdakwa Zulfikar, Lisa Ahmad dan juga Mayriska Wijaya kembali digelar. Namun ketidakhadiran dari 2 saksi yang ditujukan untuk ketiga terdakwa membuat tim dari Mayriska Wijaya keluar dari ruang sidang dan akan mengikuti sidang lanjutan pada 5 Mei mendatang. Dalam kesempatan ini, kuasa hukum dari Mayriska Wijaya, Ibunda Ronald Tador, mengkritik pemilihan saksi yang dipilih pada kasus ini dengan menyebutkan bahwa saksi yang selama ini dihadirkan tak berkorelasi dengan perkara yang dihadapi Mayriska Wijaya. Ya, mantan pejabat Mahkamah Agung Zulfikar kembali menjalani sidang kasus suap vonis bebas Ronald Tador. Seorang advokat dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam persidangan, pengacara Bert Nomensen menyebut dirinya telah memberi uang senilai 1 miliar kepada terdakwa Zarov Richard untuk membantu produksi film yang bercerita tentang perjalanan kerja hakim bertajuk Sang Pengadil. Pengacara Bert Nomensen mengaku memberikan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yakni membantu pengurusan perkara di pengadilan. Zarov Richard merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung yang didakwa menyuap hakim yang memimpin Majelis Kasasi perkara Ronald Tanur. Adapun Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus pembunuhan Dini Serafianti, kekasihnya yang kemudian ini selain Zarov Richard, kasus ini juga melibatkan terdakwa Lisa Rahmat yang menjadi kuasa hukum Ronald Tanur dan Meriska Wijaya yang merupakan ibunda Ronald Tanur. Informasi lainnya, pemirsa, polisi mengungkap kepemilikan senjata api ilegal dan zat terlarang narkoba dari tangan seorang oknum pengacara. Penemuan kemudian berawal dari kecelakaan akibat senggolan mobil, kemudian terjadi di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta. Ya, pihak polisian, pemirsa, menetapkan bahwa kemudian oknum pengacara S ini sebagai tersangka kepemilikan senpi ilegal dan sejumlah narkoba. Pengungkapan berawal dari insiden senggolan mobil di jalan antara tersangka dan pengendara lainnya. Keduanya kemudian bersih tegang dan diamankan oleh petugas. Ketika tersangka menundukkan badannya, kemudian anggota Lantas Polres Metro Jakarta Pusat pun langsung melihat senpi yang memang terselip di bagian pinggang dari tersangka S. Melihat hal tersebut, petugas kemudian membawa tersangka ke Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan barang bukti senjata api jenis Makarov, kemudian airsoft gun, dan bahkan juga senjata laras panjang. Petugas kepolisian turut menggeledah rumah tersangka meski tak ditemukan barang bukti lainnya. Namun pemirsa, setelah dilakukan tes urin, ternyata hasilnya adalah positif narkoba. Menurut pengakuan dari pihak polisian bahwa saat ini prosesnya sedang diselidiki oleh pihak polisian lebih lanjut. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Amanat Nasional PAN Sumatera Utara 2015-2020 meninggal dunia saat memberikan sambutan pada acara Halal Bihalal. Video detik-detik meninggalnya tokoh politisi PAN Sumut ini viral di media sosial. Rekaman video ini memperlihatkan detik-detik saat meninggalnya mantan Ketua DPW PAN Sumut, Zulkifli Hussein. Zulkifli Hussein tiba-tiba terjatuh saat menyampaikan sambutan di acara Halal Bihalal Masyarakat Pidiraya Maspira di salah satu hotel di Kota Medan pada Minggu 27 April 2025 kemarin. Diketahui usai terjatuh, sejumlah tamu yang hadir segera menolong dan membawa Zulkifli ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Zulkifli Hussein meninggal di usia 59 tahun. Ia dikenal sebagai sosok politisi senior Partai PAN Sumatera Utara. Karir politiknya dimulai dari posisi Sekretaris DPD PAN Medan dan sebagai anggota DPRD Medan periode 2024-2029. Sebelumnya, pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Brandon Susanto, meninggal dunia terkena serangan jantung saat acara Halal Bihalal DPD PDIP Jakarta. Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Brandon Susanto, tiba-tiba saja terjatuh saat menyampaikan laporan kegiatan. Seluruh kader partai yang hadir nampak panik, syok, dan juga langsung naik ke atas panggung.
Bahkan Gubernur Jakarta yang hadir di lokasi tak kuasa menahan haru ketika mengenang sosok Brandon Susanto. Bahkan dengan suara bergetar, Prabowo mengajak hadirin yang datang untuk bersama-sama mendoakan Brandon yang meninggal dunia saat memberikan kata sambutan di acara Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan di Velodrome, Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan duka yang mendalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita, yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia. Untuk itu, marilah kita doakan semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Al-Fatihah. Pemirsa, situasi mencekam terjadi ketika eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Petaradi, Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrokan terjadi antara aparat kepolisian dengan massa dari pihak showroom mobil yang menolak penggosongan lahan. Massa dari pihak showroom mobil melakukan penolakan dengan menghadang aparat kepolisian yang mengawal proses eksekusi. Kericuhan tak terhindarkan ketika ratusan personel polisi mencoba membuka akses menuju lokasi. Massa diketahui telah berkumpul di sekitar showroom mobil sejak Minggu malam. Pihak kepolisian berusaha membubarkan massa dengan menggunakan mobil water cannon. Dentuman tembakan gas air mata pun terpaksa dikeluarkan petugas karena massa melawan. Suasana makin tak terkendali ketika massa mendekati aparat. Mereka melempari petugas dengan batu dan kayu. Meski mendapat perlawanan, pihak Pengadilan Negeri Makassar tetap melanjutkan proses eksekusi. Eksekusi dilakukan atas putusan PN Makassar yang membenangkan Sudiryo Aliman bersama anaknya Edi Aliman selaku pemohon. Sengketa lahan seluas 3.825 meter persegi telah berlangsung sejak tahun 2011 lalu. Sementara itu pemirsa, dua kelompok warga di Baluku, Tengah Baluku kembali terlibat bentrok dengan menggunakan batu bahkan juga senjata tajam. Bentrok terjadi usai massa dari Desa Tial melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan penetapan dua warganya sebagai tersangka penganiayaan yang mengakibatkan satu warga Desa Tulehu tewas. Aksi unjuk rasa tersebut kemudian memancing kemarahan warga Desa Tulehu hingga bentrok tak terhindarkan lagi. Kedua massa ini kemudian dibubarkan setelah aparat gabungan TNI, Polri sudah tiba di lokasi kejadian. Aparat kemudian juga menghimbau kedua kelompok untuk bisa menahan diri. Pemirsa, sejumlah pengunjung pameran pemerintah Arab Saudi dan Indonesia di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pingsan karena tak kuat mengantri. Akibat peristiwa ini, pihak panitia terpaksa menutup pameran sementara. Ya, beginilah suasana antrian membludak di pameran pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia yang digelar di halaman Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Sejumlah pengunjung pingsan dan digotong untuk ditangani lebih lanjut. Pingsannya para pengunjung
terduga akibat membludaknya antrian para pengunjung yang ingin melihat pameran yang digelar Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Akibat peristiwa ini pemirsa, para pengunjung pameran ini pihak panitia dan petugas keamanan terpaksa menghentikan dan menutup sementara pameran. Ya, memang pameran Indonesia dan juga Arab Saudi yang digelar di Masjid Istiqlal Jakarta ini antusiasmenya begitu tinggi hingga terjadi tragedi tersebut. Kami coba ajak Anda untuk mendalami hal ini. Sudah ada rekan kami Shena Damayana langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Shena, bagaimana kemudian hal ini bisa terjadi dan bagaimana kondisinya saat ini di sana? Pemirsa, seperti inilah situasi terkini dari Masjid Istiqlal. Tentunya di belakang saya, tepatnya ini merupakan jembatan persaudaraan dari Indonesia dan juga Arab Saudi, pemirsa. Nah, memang tadi sempat ada hal yang tidak diduga terjadi, pemirsa, memang di museum ini, dan untuk lebih lengkapnya akan seperti apa, lalu di dalamnya bagaimana, pemirsa, kita sudah bersama dengan Mas Emir. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, asal dari mana, Mas? Saya dari Pekalongan. Mas, tadi sudah sempat masuk ke museum ini ya? Iya, sempat masuk tadi jam 12-an. Oke, lalu bagaimana, Mas, di dalam, lalu antriannya dan juga hal-hal semacamnya? Iya, tadinya sempat kondusif ya sampai jam 2 siang, cuman mengalami trouble kelistrikannya dari gensetnya, dan sudah juga ada dari pihak PLN, dan sampai jam 4 baru dikabarkan untuk ditutup sementara. Untuk lanjut besok lagi baru dibuka. Selain dari listrik tersebut, apalagi, Mas, ada kendala lagi nggak? Sepertinya kalau menurut saya dari pengunjung ya, kurangnya sosialisasi buat terutama kuota dibatasin gitu, buat dibatasin sih. Di dalamnya ada apa aja sih, Mas? Seperti yang bisa pemirsa lihat juga, itu isinya tentang kebudayaan Arab Saudi, tentang umroh, tentang haji, terus juga bisa foto-foto juga, terus juga ada air zam-zam, kopi, terus juga tentang miniatur Ka'bah, Madinah, masjid, seperti itu. Oke, apa yang paling menarik, Mas, di dalamnya? Kebudayaannya, tentu aja. Oke, berarti kesini bersama keluarga juga ya? Iya, bareng keluarga, bareng teman-teman juga, dikabarin juga sama teman-teman di grup. Oke. Tapi masih aman-aman aja berarti ya sampai saat ini? Alhamdulillah masih kondusif, cuman itu aja tadi. Kalau yang untuk kabar-kabar yang seperti ada yang pingsan dan sebagainya, memang tadi sempat agak bentrok sedikit. Cuman alhamdulillah sudah lancar kembali. Oke, karena apa itu, Mas? Desak-desakan aja. Desak-desakan. Iya. Oke, siap. Selamat kembali beraktivitas, Mas Emir. Terima kasih atas waktunya. Iya. Oke. Ya, pemirsa, seperti pernyataan dari pengunjung tersebut bahwa ia kesini dan memang menyaksikan secara langsung adanya desak-desakan karena volume dari masyarakat atau orang-orang yang ingin masuk ke museum ini meningkat. Karena hal tersebut, maka ada hal-hal yang tidak diinginkan sempat terjadi juga tadi. Demikian, kembali ke studio. Masyarakat ini memang tinggi sekali, tapi tentu kita harapkan agar pengunjung tetap selalu berhati-hati ya, Maria. Terima kasih. Shena Damayana melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Maraknya kenakalan remaja sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Tidak hanya urusan tawuran, tapi sudah pada taraf tindak kriminal yang berpotensi merugikan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Hal inilah kemudian yang mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah yang dinilai sebagian pihak cukup ekstrim. Deddy berencana membawa para remaja yang terindikasi nakal untuk dibina oleh TNI dan Polri. Target pelaksananya hanya tinggal menghitung hari, yaitu pada 2 Mei mendatang. Deddy bahkan menyebut sudah ada 30 hingga 40 barak yang disiapkan untuk mendidik karakter dan perilaku anak-anak di 27 kabupaten kota di Jabar agar menjadi lebih baik.
Apakah pendidikan berbasis militer ini tepat untuk anak-anak yang terindikasi nakal? Lalu, apakah ada yang kurang tepat dari sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Ya, ini adalah lagi-lagi gebrakan baru dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim anak-anak nakal untuk kemudian digembreng secara militer. Akankah kemudian hal ini positif dan juga efektif hasilnya? Karena dilakukan kurang lebih selama 6 bulan dan akan dilakukan dalam beberapa hari lagi, tepatnya pada 2 Mei mendatang. Namun kami konfirmasi kepada pihak Mabes TNI, belum ada kemudian nomenklatur secara jelas bagaimana kemudian nanti hal ini akan dilakukan. Tapi kita ingin lihat, kita ingin bedah bagaimana kemudian kebijakan baru ini akan berlangsung. Apa plus minusnya dan juga efektivitasnya seperti apa. Sudah bergabung bersama kami pemirsa sejumlah narasumber hebat di studio. Apa kabar Indonesia malam saat ini bersama dengan saya saat ini sudah ada Bang Satriawan Salim, pengamat pendidikan sekaligus juga Kornas dari P2G. Selamat malam Bang Satriawan. Malam, Assalamualaikum Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada Prof. Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, sekaligus juga pengamat kebijakan pendidikan. Selamat malam Prof. Cecep. Selamat malam Mbak Maria. Selamat malam, salam sehat Prof. Dan juga nanti akan bergabung pula bersama dengan kami. Kembali. Ada Prof. Buradi, Guru Besar Politik dan Keamanan dari Universitas Pajajaran Bandung. Saya ingin langsung ke warga Jabar ini. Ada Prof. Cecep. Nah itu dia Prof. Melihat kebijakan ini, respon Anda sekaligus sebagai pengamat kebijakan pendidikan. Tepatkah kebijakan ini kemudian diambil oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Terima kasih Mbak Maria Asekap ya. Ini pertanyaan yang sering muncul ya. Pertama tentu kita apresiasi dulu ya ide Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja ini. Nah persoalannya apakah kenakalan remaja ini ya sudah sedemikian akut dan harus diberikan kepada pendidikan militer di barak? Nah itu pertanyaan menarik ya. Nah saya melihat kalau itu memang sedemikian, artinya instrumen-instrumen pendidikan ya, pembinaan dalam konteks pendidikan berarti sudah rapuh. Instrumen-instrumen misalnya penegakan hukum juga sudah rapuh ya. Dan instrumen-instrumen institusi atau peranata sosial juga mungkin sudah rapuh. Kalau itu semua memang sudah rapuh, ya mungkin itu salah satu upaya ya. Tetapi saya katakan bahwa pendekatan militer ANSI sebenarnya tidak cukup ya untuk memberikan semacam penegakan atau penguatan pendidikan karakter. Seperti kita ketahui pendidikan karakter itu kan diberikan pada beberapa konteks, misalnya ya melalui habituasi gitu ya, kemudian melalui role model dari para gurunya ya, kelas sekolah, ekosistem sekolah gitu. Kemudian juga melalui kurikuler, baik dalam beberapa mata pelajaran yang diinsersi ya gitu kaitan dengan pendidikan karakter itu, maupun melalui ekskul ya, ekstrakurikuler gitu. Nah, ada OSIS, ada pramuka dan lain-lain. Jadi hemat saya Pak Gubernur saya yakin nanti juga akan sangat membuka ya ruang-ruang dialog dan bagaimana ya stakeholder pendidikan itu bisa dilibatkan dalam konteks ini. Gitu. Tapi prinsipnya bahwa pembinaan ya karakter siswa itu penting gitu ya. Nah, soal barak itu soal nanti kita bicara. Apakah memang sepenuhnya 100% ya ala militer, ataukah itu tempatnya saja di barak, sebetulnya pembinaannya melibatkan misalnya ahli pendidikan, ahli psikologi ya, gitu misalnya ya, para psikolog di situ, ahli agama mungkin ya, dan segala macam. Tapi terlepas dari itu, sebelumnya tentu kita harus berbasis pada hasil riset. Sebetulnya anak-anak yang nakal itu ya penyebabnya apa, kan bisa berbeda-beda, tidak otomatis sekali nakal langsung barak gitu ya. Tentu ada klasifikasi itu. Dan Pak Gubernur pasti ada kebijakan, tadi saya katakan ya, apakah peraturan gubernur atau apa dasar hukumnya. Sebab kalau tidak kan nanti dipertanyakan atas dasar apa. Terus kalau anak-anaknya menolak juga ini jadi persoalan. Jadi memang melihat persoalan anak nakal tidak bisa dibidik oleh satu dimensi, misalnya melalui TNI saja ya. Tetapi ini harus menjadi perhatian semua pihak. Ya, bagaimana ekosistem sekolah juga bisa menciptakan pendidikan karakter yang baik, lingkungan rumah juga ya. Jadi dari sisi informalnya juga begitu di masyarakat ya. Jadi hemat saya ini harus simultan dan komprehensif melihatnya, Mbak. Nggak bisa melihat bahwa yang nakal udah
masuk aja barak, masuk barak gitu. Prof, artinya kalau menurut Anda sebenarnya pembinaannya diperlukan, tapi nampaknya kebijakan yang diambil kurang tepat begitu ya. Kami coba akan bergeser ke Prof Muradi. Prof, kalau menurut Anda, Prof, tadi disampaikan juga oleh Prof Cecep bahwa ini kalau begini artinya nampaknya instrumen sosial, penegakan hukum, pendidikan rapuh semua nih. Tapi apakah ini memang bisa kita katakan ini jangan sampai ini hanya omong-omong semata dari gubernur jadi mulai digebrakan di awal tapi kita nggak tahu ke belakang seperti apa. Prof Muradi. Ya, makasih Mbak Syarifah, Kang Cecep, Pak Satriawan. Dua hal ya. Yang pertama, saya melihatnya ini kan crash program ya. Tidak, kalaupun kemudian dianggap sebagai satu program kepasti kan juga ada banyak instrumen tadi. Prof Cecep sudah sampaikan bagaimana kemudian keberadaan program tersebut, apakah memang dia akan sebatas membangun efek jerah semata di awal atau memang itu akan jadi program tetap. Artinya kalau saya tetap berpacu pada bahwa sekolah itu ya komunitasnya atau habitusnya ada di sekolah ya. Mereka di sekolah kemudian ada instrumen misalnya katakan konseling dan sebagainya. Jadi justru saya menangkapnya ini semata untuk efek jerah awal sih saya kira menarik ya untuk kemudian dipraktekkan. Tapi tadi tetap bahwa nanti ke depannya ada pelibatan efektif dari pihak sekolah. Karena apa? Karena yang tahu A sampai Z-nya terkait dengan pendidikan karakter, pendidikan lain-lain itu ada di sekolah, termasuk juga ada di keluarga, di rumah ya. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ini kemudian menjadi program jangka panjang atau program yang tetap, saya kira ada 4 hal yang saya kira perlu dilihat. Pertama, memang apakah ini akan betul-betul memberikan efek yang sama dengan ketika saya waktu kuliah, saya waktu SMA gitu, atau dengan berbeda, karena Gen Z ini unik. Kenapa? Saya tadi sebutkan bahwa di beberapa media ya, bahwa pertama anak sekarang itu dia easy going saja. Bayangkan misalnya ada 3.000 ASN dari Gen Z, dia berhenti karena memang merasa bahwa itu tidak worth it gitu. Nah yang kedua, apakah kemudian program tersebut itu akan memberikan efek jerah? Saya malah agak khawatir. Kenapa? Karena kalau sampai katakanlah dijemput di rumah, itu kan awal kita kan perspektifnya berbeda. Orang kemudian menangkap bahwa ketika anak siswa dijemput di rumah, ada 3 hal. Yang pertama, ini menyangkut anak ini tidak cukup baik, apakah kemudian nakal, geng motor, narkoba dan sebagainya. Yang kedua, saya kira penting juga dilihat bahwa proses ini harus kemudian melibatkan semua pihak. Pihak itu artinya memang tidak hanya kemudian yang disebutkan oleh KADM ya di beberapa komentar beliau dan kemudian di beberapa media, tapi juga kemudian melibatkan tadi ya Kang Cecep sampaikan soal adanya psikologi dan sebagainya. Nah yang terakhir saya kira penting untuk lihat bahwa ini linear dengan tujuan pendidikan nasional kita. Kita lihat di Undang-Undang Pendidikan Nasional, kemudian juga lihat juga kalau dikaitkan dengan bela negara, banyak instrumen yang kemudian melibatkan infrastruktur yang tidak sedikit. Artinya apa? Kalau sebatas ini mungkin kita lihat 1-2 kali pekerja satu dari program ini mungkin ada ya, saya kira perlu juga menjadi rujukan kalau memang ternyata dianggap penting untuk memberikan efek jerah buat anak-anak yang nakal dan sebagainya seperti itu. Itu dia, kalau kemudian konteksnya adalah efek jerah, menurut Anda tepat tidak ini? 6 bulan di barak militer. Iya, yang pertama kita harus bisa membedakan ya, terminologi misalnya wajib militer, kemudian yang kedua adalah pendidikan militer sama pendidikan karakter gitu. Saya rasa itu 3 terminologi yang berbeda. Nah, konsep yang ditawarkan oleh Kang Deddy ini apa? Apakah wajib militer, apakah pendidikan militer gitu kan, atau pendidikan karakter secara umum gitu. Kalau berbicara wajib militer, ya Pak Muradi lebih ahli, lebih pasti gitu ya, bahwa setahu kami ya itu tidak dikenal ya dalam konteks wajib militer seperti di Korea, di negara-negara lain ya, di kita itu gitu ya. Kalau konsepnya adalah pendidikan karakter, sebenarnya sudah diatur oleh Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah bahkan di era Pak Menteri yang sekarang, Pak Abdul Muti, itu sedang dikembangkan yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya kan, misalnya bangun pagi, kemudian gemar belajar, gemar beribadah, tidur cepat. Nah itu diantaranya ya. Kalau berbicara terjadinya kekerasan, terjadinya anak-anak tawuran, itu kan berarti tidak melakukan, tidak menghabituasikan yang namanya 7 kebiasaan hebat anak Indonesia hebat tadi kan gitu. Nah oleh karena itu kami pikir ini harus jelas dulu ini tujuannya apa gitu. Yang kemudian yang kedua adalah melibatkan siapa gitu. Nah kemudian instrumen tadi disebutkan apa saja yang terlibat di sini gitu kan ya. Komponennya apa saja.
apakah itu betul-betul 6 bulan sampai setahun di barak militer, atau tetap melibatkan sekolah, dalam artian anak kita ini tetap bersekolah secara reguler, tetapi ada entitas tentara atau polisi yang terlibat. Kalau pola yang nomor 2, Syarifah Maria, itu biasa terjadi. Sekolah-sekolah kita, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, itu ada namanya latihan dasar. Ya kan, kepemimpinan siswa. Mungkin Syarifah juga mengalami dulu kan, dikirimlah misalnya ke Korem, ke Kostrat, ke Kopassus gitu ya. Kegiatannya sifatnya pelatihan 2, 3 sampai 1 minggu gitu ya. Tetapi kalau sifatnya pendidikan, ini tentu akan berdampak terhadap kegiatan kurikuler anak kita. Bayangkan 6 bulan sampai setahun, berarti anak-anak ini meninggalkan sekolah madrasah selama 6 bulan sampai 1 tahun. Berarti kan tertinggal pelajarannya. Ya kan, bagaimana ujian dan seterusnya, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang penting, ini kan berkorelasi juga dengan kewenangan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama juga, karena ada anak madrasah gitu ya. Nah, ini kami pikir juga harus disinkronkan gitu. Ide boleh-boleh saja, kami apresiasi ide, tentu niatnya baik gitu ya dari Kang Deddy, tetapi tidak melibatkan Kemdikdasmen gimana? Tadi kurikulumnya gimana? Ya kan, kemudian siapa yang mengajar gitu? Kalau yang mengajar ansih hanya tentara, ya tentu pendekatan militer dalam konteks pedagogi itu berbeda dengan pendekatan sipil dalam konteks pedagogi. Kalau kita masih percaya kepada Ki Hajar Dewantara, ya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu pusatnya ada 3. Pertama rumah, yang kedua sekolah, ketiga masyarakat, bukan barak militer, bukan. Nah itu kata Ki Hajar gitu. Itu dia, menariknya di situ tuh Bang Satriawan. Karena kalau kita lihat ya, apakah kemudian kebijakan diambil oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini untuk kemudian melakukan pendidikan militer untuk anak-anak ini, apakah artinya pendidikan tadi yang disampaikan, pendidikan sekolah, rumah dan juga sosial ini kemudian sudah rapuh, sudah nggak efektif lagi, sudah tidak dipercayakah? Itu pertanyaan kita, dijawabin nanti. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Teknisnya gimana Pak Gu? Ya? Teknisnya apakah sudah kerjasama dan lain-lain? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer, nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Terkait sekolah mulai Mei sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Nah itu terjawab tuh Kang. Jelas di sana ya, ini untuk wajib militer akan di sekolah militer karena banyak sekali orang tua yang sudah nggak sanggup lagi untuk mendidik. Ini tawuran di mana-mana, yang tadi kita lihat aja di perkotaan saja sekarang sudah masuk untuk ke beberapa daerah-daerah. Ya kalau kata Kang Deddy tadi yang tidak selesai gitu ya, tawuran, geng motor bisa saja di Jawa Barat tidak diselesaikan atau persoalan yang sifat akar fundamentalnya nggak tersentuh. Pertanyaan kita kan kenapa anak tawuran, kenapa anak geng motor gitu ya. Ketika anak sudah melakukan tindak pidana sebenarnya ada perspektif hukum pidana namanya sistem peradilan pidana anak. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jadi anak-anak yang melakukan kejahatan pidana gitu ya, bukan lagi kenakalan biasa, itu mestinya mereka itu kemudian di LPKA atau LPKS gitu. Itu diatur oleh Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, bukan oleh TNI. Itu kalau berbicara Undang-Undang SPPA gitu ya. Nah yang berikutnya kalau tadi sekilas saya dengar dari Kang Deddy, tentu harapannya bisa melibatkan sekolah dan guru, tidak betul-betul dipegang oleh TNI Ansih gitu ya. Kalau ada keterlibatan guru, keterlibatan psikolog, konseling, apalagi menteri yang sekarang, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, itu akan sedang mengembangkan gitu ya, bagaimana konselor-konselor ini, BK-BK ini diperkuat. Nah, bisa saja dalam konteks kenapa peristiwa ini sering terjadi sampai sekarang, itu nggak diselesaikan persoalan dasarnya itu apa sih kebutuhan anak, apakah faktor kemiskinan, media sosial gitu. Jadi begini. Itu kan nggak bisa singkat. Ya? Betul, pendidikan itu harus sabar, betul. Pendidikan itu memang usaha sadar, terencana, sistematis, butuh waktu yang panjang. Ya kan tidak bisa seperti goreng telur gitu ya, yang sifatnya instan gitu. Nah, pertanyaan kita kemudian adalah,
apakah dengan melepaskan ke TNI seperti itu 6 sampai 1 tahun tadi, 6 bulan, itu kan instan. Nah, kami khawatir nanti ini sifatnya program yang temporer atau kulit luar saja. Anak tidak betul-betul sadar, terpanggil moralnya, terpanggil karakternya gitu ya untuk bersikap baik. Kan linear juga, ini kan selama 6 bulan nih jangka pendek dulu nih, kita coba latih dia mentalnya gitu. Iya, berarti anak kan kembali menjadi kelinci percobaan berarti ya. Nah, yang kedua adalah kekhawatiran kita terjadi stigmatisasi nanti. Kalau betul-betul sifatnya terpisah dari sekolah. Apa stigmanya? Oh, dia dididik oleh militer, ini anak-anak nakal, ex geng motor gitu kan. Nah, kami berharap ya kan pemerintah Jawa Barat tetap percaya kepada guru, tetap percaya kepada sekolah. Artinya melibatkan guru, melibatkan sekolah madrasah tadi. Kalau kita lihat dari pernyataan Kang Deddy kan demikian. Bukan berarti silahkan TNI didik anak kami selama 6 bulan terlepas dari pedagogi gitu, dari sekolah. Nah, itu yang kami khawatirkan dampaknya tadi. Karena pendekatan militer dalam mendidik dengan pendekatan kita sipil itu berbeda, akibatnya juga berbeda. Dan ingat, pendidikan itu memang butuh perencanaan yang matang. Karena dia usaha sadar, nggak patut dicoba ini kebijakan ini. Tadi saya katakan ini harus betul-betul dikaji, itu yang pertama. Karena apa, harus ada evidence based policy, ada riset based policy gitu kan ya. Kita juga bertanya, apakah Korea Selatan melakukan hal yang serupa? Singapura melakukan hal yang serupa? Yang pendidikannya itu jauh di atas kita, Jepang gitu. Setahu saya, pola pendidikan di Singapura, di Jepang, di Korea itulah yang sudah dibenahi terlebih dahulu. Kurikulumnya, gurunya, lingkungan sosial anak. Di kita betul-betul permisif, Syarifah, terkait dengan HP. Ya kan, di Australia sudah dilarang anak menggunakan gawai. Di Swedia, di Eropa Utara, Skandinavia sudah dilarang anak pakai gawai. Dilarang anak pakai gawai ke sekolah. Balik lagi ke paper base, ke kertas. Di kita serba membolehkan. Masyarakat juga yang namanya pengawasan itu sudah makin bebas, tidak ada lagi kontrol. Kalau dulu kita nggak pulang maghrib ditanya tuh sama warga, Tong lu kemana? Kok belum pulang? Gitu ya? Kok belum ngaji? Kalau sekarang bebas begitu saja. Nah, kalau kita langsung pakai cara yang instan seperti tadi, saya pikir ini justru akan menyebabkan tanggung jawab sosial masyarakat. Kalau kata Ki Hajar tadi, masyarakat punya tanggung jawab mendidik anak. Orang tua juga demikian, sekolah pasti juga gitu kan ya, dan pemerintah tentu. Jadi kami harap sih lebih komprehensif untuk mengkajinya. Oke, jadi nggak tunggal di sana. Betul, ya? Tidak TNI tunggal. Tidak gitu. TNI tunggal. Prof Cecep, kalau Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau dilihat tadi disampaikan orang tua sudah lepas tangan, ini terjadi secara berulang, terus menerus, semakin masif saja. Prof Cecep. Ya, tadi saya kira di awal saya katakan ya, pertanyaan saya itu apakah memang institusi-institusi yang disebut ya institusi pendidikan, masyarakat, penegakan hukum ya, apakah itu sudah rapuh? Itu pertanyaan awal gitu. Makanya tidak bisa sekarang kalau ada anak-anak nakal itu ya otomatis langsung dimasukkan barak. Saya sepakat dengan pernyataan Kang Satriawan ya, bahwa ya pendidikan butuh kesabaran iya, dan pendekatan pendidikan itu harus komprehensif ya, lagi-lagi harus komprehensif. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari sisi misalnya tadi ya, pembenahan ekosistem sekolahnya sudah baik belum? Terus dihitung juga bagaimana ya keberhasilan pendidikan ini dalam konteks pendidikan karakter. Jangan-jangan memang orientasi pendidikan kita itu yang masih salah kaprah. Masih lihat-lihat nilai gitu ya, kognisi yang belum banyak menyentuh soal karakter. Makanya ya program dari Pak Menteri sekarang Pak Abdul Muti itu sudah bagus tuh, dikembali back to basic kepada ya salah satunya melalui pendidikan karakter gitu loh. Nah, jadi Pak Deddy juga saya kira itu atensi yang baik ya bagaimana mengatasi anak-anak yang nakal tadi. Tapi saya yakin gubernur itu kan harus membuat kebijakan dulu, kajian dulu ya, terus kebijakan, dan di situ juga pasti melibatkan berbagai pihak. Mungkin statement bahwa itu masuk barak itu statement spontan aja Pak Deddy ya, sebetulnya nanti akan dikaji dan melibatkan berbagai stakeholder sehingga bagaimana penanganan anak nakal di Jawa Barat ini bisa diatasi. Saya kira. Prof Cecep, oke, tapi kan kalau kita lihat statement langsung dari Gubernur Jawa Barat ini sudah 2 Mei, besok Kamis sudah akan kemudian diberlakukan, kata sudah ada anak-anaknya, sudah dikoordinasikan. Menurut Anda plus minusnya apa kemudian kalau ini terjadi? Ya, ini shock terapi ya. Nah, kita lihat misalnya 2 Mei itu yang dimasukkan itu siapa gitu ya. Dan anak nakal pada kategori apa?
Kemudian kalau payung hukumnya apa? Nanti kalau ada anaknya yang menolak, orang tuanya nolak, bagaimana? Nah, misalnya itu juga harus jadi perhatian. Makanya lebih baik dibuat instrumennya dulu ya, regulasinya dulu, instrumennya dulu, bagaimana pembinaan itu. Dan TNI itu salah satu saja dari pihak yang nanti dilibatkan dalam konteks pembinaan karakter gitu, bukan satu-satunya gitu. Soal nanti tempatnya di sekolah atau di tempat-tempat barak-barak militer ya, itu soal nanti bisa didiskusikan. Tapi intinya bahwa pendekatan edukatif itu harus dioptimalkan lebih dahulu ya. Kan ada guru BP ya, bimbingan konseling itu gitu. Saya punya data bahwa sekolah itu belum semuanya punya guru BP juga gitu ya. Nah, jadi ini juga pemerintah jangan-jangan agak lalai soal itu gitu. Apakah Anda melihat kemudian ini nampaknya kalau tadi Prof. Cecep sudah sampaikan, ini jangan sampai kemudian instansi pendidikan, kemudian juga dari segi penegakan hukum, sosial, sudah rapuh semua. Di Prof. Purwadi, Anda melihat hal demikian, nampaknya pemerintah Jawa Barat sudah tidak percaya lagi dengan sekolah, begitu? Prof. Purwadi. Prof, masih tersambung bersama kami Prof. Muradi? Oke, nampaknya kami akan perbaiki lagi komunikasi kami. Prof? Baik, Prof. Muradi, kalau Anda lihat dengan diambilnya kebijakan ini, apakah kemudian Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sudah tak percaya lagi dengan sekolah yang nampaknya sulit sekali begitu ya? Nggak percaya ke guru? Membina anak-anak, tidak percaya lagi ke guru, kata Kang Sat. Prof. Muradi? Nggak gitu ya logikanya. Tadi ya saya luruskan, bukan wamil ya, bela negara. Kalau wamil tuh konteksnya jauh lebih complicated ya. Jadi yang disampaikan mungkin Kang DM itu adalah bela negara. Yang memang konteksnya adalah baris berbaris, kemudian materi kebangsaan dan sebagainya. Ya kalau saya sih ngelihat untuk fresh program oke lah. Kita akan lihat mungkin model seperti apa. Sampai kemudian akan lihat apakah kemudian ini bisa menjadi role model. Atau kalau yang kedua, sambil jalan kemudian itu bisa dilakukan dengan melibatkan guru dengan misalnya tadi yang disampaikan sama Pak Satriawan tadi bahwa perlu misalnya kunjungan rutin misalnya dalam 1 bulan 2-3 kali TNI Polri untuk kemudian memberikan pandangan itu buat efek gentar ya, efek gentar buat anak-anak siswa supaya mereka tidak melakukan tindakan yang dianggap melanggar aturan. Karena begini, di Bandung itu yang agak rumit sebenarnya Mbak ya, itu ada geng motor dengan anak-anak yang kemudian gabung dalam kelompok anarko ya. Kalau mungkin Kang Cecep mungkin tahu bagaimana kemudian mekanisme itu. Betul, dan itu tidak bisa kedetek. Misalnya ada sekolah yang bagus banget ya di Bandung itu, ternyata hampir ada 5 bahkan 10 orang terlibat dalam kelompok anarko yang kemudian mengikut demo-demo yang anarki dan sebagainya. Jadi memang kalau untuk crash program saya kira kita akan lihat. Saya melihatnya tetap, tapi kemudian untuk jangka panjang saya setuju dengan pernyataan dua penarasumber tadi bahwa perlu untuk menegaskan aturan dan juga tujuan yang lebih clear. Kenapa? Karena kita melihat bahwa mungkin ini juga salah satu yang penting untuk dilakukan untuk bisa menstimulasi program-program atau guru-guru yang ada di sekolah. Nah, kalau dilihat dari payung hukumnya seperti apa, Prof? Dari kebijakan ini? Ya kalau di bela negara banyak. Ada PP 21, PP 8 2022, kemudian ada Undang-Undang 3 2002, ada kemudian Undang-Undang Dasar ya 27 pasal 30. Kemudian juga ada yang sampai detil misalnya mengkaitkan antara program bela negara dengan pendidikan nasional, ada itu. Karena memang sebenarnya itu inherent sebenarnya kalau istilah saya ya. Istilah kita ini melekat. Hanya memang kadang-kadang kita terjebak dengan pembeda tadi. Kalau misalnya sama contoh banyak misalnya program-program yang kemudian inherent itu misalnya ada eskul ya. Ada eskul Paskibra, ada PMR misalnya, ada pramuka. Kemudian juga ada penyinta alam, ada kemudian, dan itu memuat nilai-nilai yang kemudian yang termaktub dalam undang-undang terkait dengan bela negara di pasal 3 2002 gitu. Jadi saya sih menganggap bahwa so far kalaupun memang ini perlu dilakukan, perlu ada kemudian pemastian bahwa ini tidak semata-mata sebatas pada coverage media, tapi juga memang menjadi target yang jauh lebih filosofis ya. Bagaimana menstimulasi anak, guru dan kemudian orang tua supaya terlibat bersama-sama dalam pendidikan anak itu sendiri begitu. Ya, harapannya seperti itu ya. Paling tidak tadi disampaikan wajib militer
shock terapi di awal lah. Kalau ini Anda sepakat? Iya, tadi berarti udah clear ya oleh Pak Muradi bahwa itu bukan wajib militer gitu, tetapi pendidikan pendahuluan bela negara. Betul, itu dalil hukumnya ada ya, undang-undang PSDN juga ada, undang-undang pertahanan juga ada gitu. Tapi yang kami harapkan adalah kita jangan berbicara di level hilirnya saja. Ini kan hilir, anak nakal, anak tawuran, anak ikut geng motor gitu kan. Tetapi kita tidak berbicara yang sifatnya hulu. Apa hulunya? Karena ada faktor kemiskinan, ada lingkungan sosial yang bermasalah, ada pengawasan orang tua yang sudah lagi tidak terjadi, masyarakat yang serba permisif gitu kan. Gen Z dibilang media ini susah sosial. tadi kalau kata Prof. Cecep. Nah, karena saya melihat bahwa kita itu mempersepsikan tanggung jawab pendidikan itu hanya kepada sekolah, gitu kan ya, sehingga orang tua, masyarakat seolah-olah tidak lagi bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, gitu kan. Kita ini kan paradoksal juga, gitu ya. Anak ikut geng motor, anak membawa sajam, anak merokok, pornografi, tapi anak mengakses rokok gampang. Anak mengakses pornografi gampang, anak mengakses senjata tajam gampang, ya kan? Nah, aksesnya diberi lagi, handphonenya, diberi lagi gitu internetnya. kan. Makanya sebagai proposal dari kami, sambil ini kemudian diperbaiki, pemerintah pusat, pemerintah daerah betul-betul gitu ya, membuat regulasi satu terkait dengan anak tidak boleh lagi menggunakan misalnya media sosial usia tertentu. Yang kedua adalah menggunakan gawai pintar. Memang kita harus extraordinary karena persoalannya sekarang Gen Z dan Alpha, nggak hanya Gen Z loh, Alpha juga ini sudah luar biasa juga. Berarti memang strateginya harus luar biasa, nggak bisa lagi hanya TNI saja, hanya Pemprov saja gitu ya. Sedangkan orang tuanya abai, masyarakat abai, ya kan, media abai gitu kan, dan seterusnya. Tapi guru nggak kewalahan kan ya? Kita termasuk kewalahan sekarang ketika melihat anak misalnya gitu ya lebih tertarik bertiktokan ria di sekolah gitu kan, karena memang tidak ada larangan yang jelas seperti negara-negara Eropa dan Australia melarang anak menggunakan gawai gitu ya. Nah, jadi kita berbicara dari aspek hulunya tadi, tidak hanya hilirnya gitu. Dan yang paling pokok juga, yang paling penting adalah bagaimana pendidikan itu dia terencana, dia sadar, dia memang jangka panjang butuh waktu yang lama gitu, dan kita harus sabar, tidak bisa yang instan, tidak bisa langsung ikut tentara kemudian besok langsung jadi baik gitu ya, jalannya sigap gitu dan seterusnya. Kalau konsepnya seperti Kang Deddy tadi sampaikan atau Prof. Muradi sampaikan, itu sudah mulai terjadi dan banyak terjadi yang tadi kita diskusikan. Ya, 3 hari, seminggu ada pelatihan militer gitu ya, mengundang tentara gitu. Tapi yang lebih penting lagi bagi kami harus ada efek jerah penegakan hukum. Ya, karena nggak ngefek tuh kayaknya tawuran masih ada sampai tawuran sekarang. masih ada gitu. Walaupun efek deterrent efek ya, kalau kata Prof. Muradi sebagai deterrent efek menggetar, ternyata tidak juga Prof gitu. Ya kan, bagi kami harus ada penindakan hukum pidananya, ya tentu berdasar kepada undang-undang SPPA. Nah, itu quote unquote ya, kalau mau istilahnya menyampaikan ke anak, kalau kamu begini, ini loh konsekuensi pidananya. Anak itu tidak bisa anak itu usia tertentu itu bisa kenai hukum pidana, ya kan, bisa di quote unquote dipenjarakan gitu ya, walaupun nama penjaranya berbeda tadi saya katakan. Itu yang kayaknya sekarang tidak gitu kita lakukan, termasuk juga tanggung jawab orang tua, masyarakat. Mindset masyarakat kita menyerahkan pendidikan urusan guru, urusan sekolah. Itu dia. Padahal Ki Hajar atau dalam konteks Islam mengatakan rumah itu atau orang tua itu adalah sekolah pertama gitu. Masyarakat juga demikian. Itu yang harus kita pupuk betul-betul gitu. Itu dia. Bagaimana kemudian memaksimalkan ini ya, instrumen-instrumen pendidikan tidak hanya kemudian di sekolah seperti misalnya guru BP, tapi juga di rumah dan juga di masyarakat. Kita akan membahasnya lebih lanjut saat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, saya ingin dengar lagi deh secara singkat mungkin Kang Sat, suara guru seperti apa? Apa yang salah di sini? Kalau kemudian semua orang menyalahkan sekolahnya nih, kayak udah kewalahan atau gimana? Ya, memang satu, kalau berbicara pendidikan tadi ya, tanggung jawabnya 3 tadi. Mungkin sekarang tambah satu lagi, yaitu media gitu ya, juga bertanggung jawab, mengedukasi. Pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah dan guru, itu satu. Yang kedua, dalam konteks rencana KDM ini, kami mengusulkan tadi tentu harus dari hulu sampai hilir. Ketiga, dalam konteks Jawa Barat, memang ada yang menarik nih, Syarifah Maria. Jawa Barat itu anak usia remaja 10 sampai 19 tahun itu terbesar se-Indonesia. Saya mengutip BPS, terbesar. Saya mengutip BPS, jumlahnya 8,1 juta jiwa. Jadi Jawa Barat. Mana itu? Nah, kabupaten yang paling banyak itu Bandung ya, Kabupaten Bandung itu 905.000 jiwa. Kemudian daerah saya yaitu Kabupaten Bogor ya, 636.
Nah, artinya memang harus dilihat juga titik-titik rawan gitu ya, daerah-daerah yang memang menjadi tanda kutip tadi yang banyak terjadi kenakalan bahkan kejahatan tadi gitu. Tapi terlepas dari itu, kami berharap guru terlibat di sini gitu ya. Kalau tadi sudah clear rasanya, jadi tidak, konsepnya bukan berarti lempar ke barak, kemudian anak terlepas dari sekolah selama 1 tahun, tidak seperti itu. Kalau tadi keterangan Kang Deddy atau Prof Muradi, tetapi ada keterlibatan sekolah, ada keterlibatan orang tua tetap gitu. Karena kita negara Pancasila bergotong royong, ayo semuanya harus sama-sama punya kesadaran bahwa anak-anak kita itu adalah masa depan Indonesia, masa depan Jawa Barat. Jadi saya pikir tidak boleh lagi kita hanya menitik beratkan kepada satu saja, yaitu guru atau TNI saja yang mendidik gitu kan. Tetapi kita semua, saya pikir TV One hari ini juga memberikan edukasi kepada orang tua siswa, kepada masyarakat gitu ya. Dengan adanya rencana misalnya seperti ini, kalau memang intinya adalah melibatkan guru, melibatkan sekolah, saya rasa ini bisa menjadi percontohan juga. Kalau konteksnya tadi ya, terlibat guru, kurikulumnya nggak lepas, dan yang terakhir, 7 kebiasaan hebat dari Kemdikdasmen, ini mungkin selama ini diremehkan, Syarifah Maria. Mungkin selama ini kita lebih suka ide-ide pendidikan yang sifatnya glorifikasi gitu ya. Kita lihat misalnya bangun pagi. Ini relevan ya untuk saat ini ya? Relevan, saya pikir. Ini harus menjadi habitus kita. Ya kan, murid-murid, guru-guru, orang tua, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini mungkin seolah-olah, ini kok kebiasaannya seperti itu gitu ya, tidak yang melangit, tapi saya pikir ini sangat mengakar. Bagaimana anak tawuran? Bagaimana dia bisa keluar dari rumah bawa sajam? Oh, karena di rumah itu dia tidak tidur cepat, ya kan? Mungkin beribadahnya juga orang tawuran sore-sore kok, Kang. Ya, sore, malam juga, atau pagi. Pagi juga kan terjadi kan gitu. Nah, pagi kenapa? Oh, mereka ternyata begadang dan seterusnya gitu. Nih, jadi saya pikir ini harus dikuatkan betul Kemdikdasmen berbasis program. Dan yang kedua, guru-guru BK itu betul-betul didistribusikan ke seluruh sekolah-sekolah Indonesia gitu untuk memberikan konseling. Kalau perlu ada anggaran psikolog-psikolog dihadirkan di setiap sekolah. Saat ini betul ya datanya bahwa belum merata di semua sekolah ada guru jangankan guru BK, konseling. Jangankan guru BK, berbicara tadi pendidikan bela negara, guru Pancasila, guru PKN saja banyak yang kurang. Mata pelajaran Pancasila diisi oleh guru prakarya, guru kewirausahaan, guru olahraga, itu banyak. Jadi memang persoalan pendidikan kita masih hal-hal pokok, makanya persoalan kekerasan murid bla 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 itu masih terjadi, ya kan, karena gurunya juga kurang. Gitu. Menarik, Prof Cecep, dari Anda, Prof. Oke lah kalau kemudian nanti kita lihat bagaimana kemudian proyek ini berlangsung 2 Mei, beberapa hari lagi, besok Kamis paling tidak sekitar 3 hari lagi akan berlangsung. Masukan ada seperti apa, Prof? Ya, saya tetap bahwa satu harus ada regulasinya dulu ya. Yang kedua, kebijakan ini harus melibatkan berbagai pihak dan bukan hanya sekolah, ya, bukan hanya pihak militer, tapi juga berbagai pihak. Yang ketiga, dibuat roadmap. Ya, roadmap penanganan soal karakter siswa itu seperti apa di Jawa Barat. Jadi bukan soal setahun 2 tahun, ini harus buat roadmap yang jelas. Saya kira itu mudah-mudahan karakter masyarakat kita, khususnya anak-anak muda Jawa Barat, akan lebih baik, lebih berkualitas gitu ya. Oke. Termasuk juga sejauh ini begitu ya, apakah kemudian dari pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah kemudian mengajak begitu ya sejumlah pendidik termasuk juga dari UPI untuk kemudian mengkaji lebih lanjut apa sebenarnya strategi pendidikan yang tepat bagi mereka untuk bisa membangun karakter mereka. Sudahkah kemudian ada koordinasi itu, Prof Cecep? Ya, secara umum sih ya kita sering membantu ya pemerintah provinsi, tapi terkait dengan ini mungkin kita tunggulah langkah-langkah yang saling antisipatif ya antara pemerintah dengan perguruan tinggi ya, khususnya dengan UPI gitu. Oke, termasuk juga P2G belum ada? Oh iya, saya pikir organisasi guru masih terlibat gitu ya. Sudah ada koordinasi belum? Belum ada. Makanya kami kaget juga ini di bulan Mei ya, 2 Mei gitu. Dan kalau dimulai bulan Mei tentu akan terpotong ya tengah semester. Tentu harus kalau berbicara tadi komprehensif di Juli mestinya tahun ajaran baru gitu kan, dengan konsep kolaborasi gotong royong tadi. Oke, gitu. Termasuk juga yang menjadi concern dari sejumlah pihak adalah bagaimana kemudian sebenarnya penegakan hukum ini yang kemudian juga menjadi salah satu faktor mengapa hal ini masih terus terjadi hingga saat ini. Prof Muradi, Anda melihat ini menjadi salah satu faktor pemicu karena kemudian kalau kita lihat nampaknya anak-anak yang kemudian melakukan tawuran, tindakan-tindakan kriminal, ujung-ujungnya adalah kembali lagi sesuai dengan aturan dan juga undang-undang yang ada.
restoratif justice, Tidak tidak dihukum. memberikan efek jera. Anda sepakat dengan hal ini? Ya, di rancangan undang-undang Polri itu ada juga dibahas soal peradilan anak ya. Yang problemnya Mbak, kita nggak punya secara spesifik betul ya peradilan lapas anak. Kalaupun ada sangat terbatas. Jadi memang ini juga bukan efek jera yang kita harapkan sebenarnya. Saya sih melihat begini, keberadaan penegakan hukum, kemudian disiplin segala macam itu kan kunci tetap di sekolah ya, tadi yang disampaikan Mas Arya tadi, bahwa pertama sekolah jadi penting, yang kedua ya keluarga. Artinya buat saya simpel ini bahwa ini kalau saya menganggap ya ini bisa jalan ya, tapi kita lihat sambil jalan maka memang akan menjadi program yang sifatnya tetap atau kemudian hanya sebatas pada misalnya crash program tadi. Kalau buat saya sih simpel itu. Karena apa? Karena ini dulu waktu mungkin kalau mungkin Prof Cecep dan Pak Saudara itu pernah SMA lah ya, tahun-tahun mungkin tahun 90-an kita pernah mengalami itu juga kok. Dan kemudian memang efeknya relatif kemudian orang merasa menjadi satria kan. Jadi kemudian pulang dari sana, kemudian mereka merasa punya air. Mungkin Bapak Ibu pernah muncul misalnya ada Taruna Nusantara SMA misalnya memang menjadi grade di luar Akmil waktu itu ya. Tapi saya kira ini juga menjadi penting. Penegakan hukum oke, tapi efeknya bukan untuk memenjarakan anak-anak kita, tapi juga bagaimana kemudian memberikan stimulasi ke anak-anak supaya mereka kembali ke jalan sebagai anak-anak remaja ya. Dimana kemudian kenakalannya normatif, itu poin pertama. Yang kedua, kalaupun kemudian misalnya pada akhirnya program ini kemudian menjadi menasional gitu, memang perlu, saya setuju dengan Prof. perlu kemudian memikirkan soal pemangku kepentingan dan juga legalitas yang bisa menaungi itu. Walaupun saya bilang tadi awal tadi bahwa di Undang-Undang 3 2002, PP 21 PP 8 2002 dan sebagainya itu kemudian sudah ada yang memang tinggal kemudian menstimulasi saja. Karena memang begini, saya ingat sekali waktu mungkin setahun yang lalu Mbak Pak Supriawan itu waktu dulu BPIP itu bikin kurikulum untuk kemudian terkait dengan bela negara juga. Artinya memang itu juga mungkin saya kira akan bisa berkorelasi dengan apa yang menjadi harapan KDM juga dengan sistem pendidikan nasional kita. Dengan begitu saya sih merasa bahwa semua level, semua hal mungkin kita bisa lakukan supaya anak-anak kita menjadi orang yang terbaik ya untuk kemudian kepentingan bangsa dan negara, seperti itu. Itu dia, menjadi anak-anak yang terbaik yang kemudian menjalani hal-hal yang lebih produktif lagi, lebih positif lagi. Itu kalau kemudian kita lihat plusnya lah ya dari kebijakan yang diambilnya. Tapi kalau kemudian kita membedah sedikit begitu ya, sebenarnya apa sih kekurangan dari kebijakan ini? Apa yang ditakutkan sebenarnya oleh para guru, kemudian para pendidik? Kami mulai dulu dari Kang Sat, silakan. Iya, tentu yang kita khawatirkan kalau berbicara negatifnya ya, yang pertama adalah kalau konsepnya melepaskan semuanya kepada tentara, melepaskan semuanya kepada militer gitu ya, tanpa ada intervensi sekolah, guru yang secara organik sudah mendidik anak dengan pedagoginya tersendiri gitu kan. Ini tentu akan menyiapkan anak-anak kita dengan mentalitas seperti tentara. Ya kan, apa salahnya? Misalnya ada tradisi komando, hierarkinya yang ketat gitu kan ya. Sedangkan dalam konteks sipil, anak-anak itu harus berpikir kreatif, ya kan. Kemudian anak-anak itu berani menyampaikan pendapat, tidak ada struktur komando seperti seketat di tentara gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatirannya kalau itu terlepas dari sekolah adalah justru kegiatan di sekolahnya terganggu yang tadi dikatakan. Yang namanya apa itu pendidikan kurikulernya, kemudian intrakurikulernya itu ya, kokurikuler sama ekstra kurikuler, karena dia terlepas dari pendidikan sekolah gitu ya. Dan kurikulumnya juga kita tidak tahu struktur kurikulumnya apa. Tadi kan UPI sendiri yang di Bandung itu belum terlibat kayaknya ya. Hapunten ya Profnya gitu. Prof Cecep saya nggak tahu juga, biasanya terlibat yang biasanya Prof Cecep ya. Jadi kita nggak tahu struktur kurikulumnya apa, mata pelajarannya apa. Apakah hanya PBB, baris berbaris? Lalu kita bertanya, apa korelasinya antara baris berbaris dengan prestasi misalnya gitu. Ya kan, banyak yang pandai baris berbaris tetapi misalnya melakukan tindak kejahatan, melakukan korupsi gitu kan ya. Kalau begitu, pejabat yang nakal mestinya juga dimasukin ke Wamil juga gitu ya. Jangan hanya anak yang nakal saja gitu. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir adalah, ini sekali lagi,
akan menciptakan stigma tadi itu yang kami khawatirkan. Anak nakal dikeluarkan atau dimasukin ke sekolah militer atau wajib militer tadi gitu kan ya. Nah itu yang tentu bisa diantisipasi, harus berdasarkan riset ya kan. Di Korea, di Singapura, setahu saya di Jepang tidak ada yang pola seperti ini gitu. Ada 3 hal itu kekhawatiran dari para guru, dari suara para guru. Bagaimana Prof Muradi? Mungkinkah kemudian 3 hal kekhawatiran ini bisa diminimalisir jika nanti program ini berlangsung? Prof Muradi. Saya ingin koreksi dulu sedikit ya. Saya hampir 6 tahun, itu 5 tahun jadi ketua komite sekolah. Salah satu poin penting sebenarnya kenapa kemudian kenakalan remaja jadi besar adalah karena ekskul itu tidak di-cover lagi. Jadi karena apa? Karena tadi negara dan pemerintah itu melakukan bebas uang sekolah untuk SMA. Jadi akhirnya betul yang disampaikan Pak Staram tadi. Selain juga guru yang kemudian yang mengajar banyak tempat ya, banyak bidang, juga hampir mungkin sepertiga atau mungkin setengahnya dari guru se-Indonesia mungkin ya, itu adalah guru yang kemudian tidak dalam posisi yang nyaman dengan masa depannya dia. Masih honorer, kemudian masih P3K juga belum clear dan sebagainya. Jadi akhirnya berkelidan ini Mbak. Kalau saya sekali lagi, kalau itu kan jangka panjang. Nah jangka panjang itu yang kemudian saya kira penting untuk kemudian menjadi pemikiran bersama. Hari ini dalam 2-3 hari Kang KDM akan bikin program itu. Kalau saya sebagai orang yang kemudian menganggap bahwa mungkin juga kita patut coba. Karena yang terlibat bukan TNI aja, ada polisi juga di sana. Tinggal kemudian bagaimana prosesnya tadi kan juga nanti misalnya dalam materi itu kalau tidak salah ya, itu juga dia diberikan materi soal bagaimana supaya mereka tidak melanggar hukum. Karena banyak yang takut nih Prof, jangan sampai nanti ini nggak dicuci otaknya kan gitu loh Prof, secara militer. Saya sampai hari ini yakin betul tidak. Karena tadi saya bilang pelibatan bukan cuma TNI tapi ada teman-teman Polri, karena mereka sudah juga terlibat sudah dihubungi ya di Jawa Barat. Jadi saya kira untuk program 2 Mei ini kita lihat sampai kemudian kita sambil jalan menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan legalitasnya, menyiapkan kemudian bahwa nanti mungkin di masa akan datang guru-guru bisa jauh lebih terlibat. Paling tidak misalnya dalam hal misalnya memastikan bahwa anak-anak kita jauh lebih visioner untuk masa depan mereka begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof Muradi, Prof Cecep, dan juga Kang Sat atas waktu malam hari bersama kami. Kita lihat, ini tinggal beberapa hari lagi, 2 Mei kata ini akan berlangsung. Itu dia, seperti apa kemudian program ini juga akan dilaksanakan. Harapannya adalah anak-anak bangsa, terutama warga Jawa Barat ini bisa menjadi anak-anak yang lebih mandiri, kemudian produktif dan juga berprestasi. Disiplin itu yang paling penting. Terima kasih banyak atas waktunya bersama kami. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kontak tembak terjadi di distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB. Kontak tembak antara personil TNI Polri tim Satgas Operasi Moskona 2025 dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi hari Minggu sekitar pukul 7 pagi. Kontak tembak tepatnya terjadi di Sungai Meyah, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Bintuni, Papua Barat. Saat terjadi penembakan, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Edison Isir berlindung di balik pohon tumbang di sekitar sungai. Sedangkan Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramadei bersama anggota mengamankan diri. Disebutkan kehadiran Kapolda Papua Barat dan Ketua Komnas HAM Papua di lokasi berkaitan dengan kegiatan pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel yang hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Serangan dari arah seberang sungai, dari kampung seberang. Pemirsa, di tengah hembusan isu matahari kembar, Presiden Prabowo Subianto justru mengutus pendahulunya Joko Widodo ke Vatikan Roma menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Prabowo seolah ingin menunjukkan bila dirinya dan Jokowi tak pernah ada masalah kendati menteri-menterinya masih rajin sowan ke Solo, Jawa Tengah. Prabowo juga dinilai tak tipis telinga dengan sepak terjang Jokowi yang disebut-sebut masih seperti penggerak roda istana.
Prabowo Subianto, Joko Widodo sepertinya tak peduli dengan nyanyian sumbang yang selalu saja menyenggol keintiman keduanya. Sebagai pemegang kendali resmi mandat rakyat, Prabowo tak tipis telinga ketika kabar matahari kembar santer berhembus, menyusul sepak terjang Jokowi yang seakan belum meninggalkan pin istana di dada. Bukannya risih dengan perilaku sang mantan, Prabowo justru memupuk percaya. Buktinya, Prabowo mendapuk Jokowi sebagai utusan khusus istana ke Roma, sampaikan ucapan duka presiden sekaligus menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Penunjukan ini adalah hak prerogatif presidennya. Beliau bisa menunjuk utusan khusus untuk satu misi-misi tertentu ya. Tapi mungkin ada dukungan sejarah ya. Karena sebelumnya pada bulan September silam, pada saat masih menjabat Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo sempat bertemu dengan Paus Francis dalam suasana penuh kekeluargaan dalam tema iman dan persaudaraan. Jadi mungkin ini yang menjadi ide dasar Presiden Prabowo Subianto mengutus mantan Presiden Joko Widodo, sekaligus juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu transisi kepemimpinannya itu mulus. Jadi ada hubungan selalu simbiotik antara kepemimpinan sebelumnya dan kepemimpinan sekarang. Hari-hari Jokowi kini memang penuh sensasi. Sosoknya terus menggaung. Kediamannya ramai didatangi, baik dari warga hingga pemilik daerah. Bahkan di hari Idul Fitri, menteri-menteri yang sedang membantu Presiden Prabowo Subianto satu persatu sowan ke rumah Jokowi. Tak hanya dari kalangan sipil, jajaran aparat, TNI, dan Polri juga bertandang meminta wejangan. Ragam pola Jokowi ini pun seolah masih mengesankan. Dirinya adalah penggerak roda istana. Mau dikata apapun, Pak Jokowi hari ini adalah sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau bicara menteri, maka di dalam tindakannya, di dalam ucapannya, beliau-beliau ini mewakili negara. Nah, bagaimana negara bisa dipimpin oleh dua orang bos di saat yang sama? Bukankah itu jadi persoalan? Gitu. Nah, itulah kekhawatiran publik yang hari ini saya rasa menjadi wajar kalau orang-orang merasa bahwa harusnya tidak seperti itu. Dalam hal kepemimpinan, itu nggak ada dualisme dan tidak ada matahari kembar. Kita sama-sama tahu presiden yang sah itu Prabowo Subianto pada saat ini, dan bahwa para menteri yang juga dulu misalnya mantan menterinya Pak Jokowi itu bersilaturahmi ke Pak Jokowi dalam rangka hari raya, itu juga sah-sah aja. Presiden ke-7 Joko Widodo pun bereaksi dengan tegas menyatakan matahari hanya satu. Presiden kini hanya Prabowo Subianto. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah jelas. Hal senada juga diungkapkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah menteri. Matahari hanya satu, Presiden juga satu, Prabowo Subianto. Matahari kembar, Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto. Yang ada itu di dunia itu matahari satu, rembulan satu. Nggak ada matahari kembar. Yang namanya menteri pembantu presiden. Presidennya namanya Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tegak lurus, loyal. Loyalitas tunggal sama Bapak Presiden. Anggapan bahwa publik menunjuk ada matahari kembar itu karena memang ada fakta-fakta. Yang pertama, bahwa Pak Wapres adalah anaknya Pak Jokowi. Yang kedua, mayoritas menteri-menteri adalah rekomendasi dari Pak Jokowi. Yang ketiga, para menteri yang berkunjung ke sana ini, meskipun sudah dikoreksi katanya slip lidah, dia mengatakan bahwa kunjungan ke bos. Pasti itu dibawa, bukan dibawa alam sadar dia gitu. Pasti kan udah tahu setiap kunjungan kepada Pak Jokowi itu diliput oleh media massa. Tapi kenapa mengatakan seperti itu? Pasti kan ada sesuatu, memang ada loyalitas ganda. Itulah yang kita khawatir. Bagi Prabowo, sikapnya terhadap Jokowi adalah contoh bila anak negeri tak boleh saling benci dan menghormati pemimpin pendahulu. Setiap presiden berjasa kepada negara.
Ya, saya bukan di sini sok minta bahwa saya menyenangkan orang, tidak. Saya merasa Bung Karno punya jasa mempersatukan ratusan suku. Bagaimana? Jangan kita lihat sekarang. Kita lihat tahun 40, 56 ya. Apakah Bung Karno punya kesalahan? Ya pasti ada kelemahan. Pak Harto ya punya jasa. Bagaimanapun kita swasembada pangan pertama, dia membangun Bimas, Inmas, membangun Bulog, membangun macam-macam lah kredit usaha rakyat yang micro financing. Yang pertama Pak Harto ini. Habibie meletakkan dasar demokrasi. Iptek, ya kan? Gus Dur bagaimanapun bisa mengkumandangkan toleransi, pemimpin agama Islam. Tapi yang berani membela kaum minoritas sampai dengan dia taruh anggotanya menjaga gereja, vihara, pura. Ini kan memberi contoh yang luar biasa menurut saya sih. Ibu Megawati harus kita akui. Penyelesaian kasus-kasus apa itu? BPPN, ribuan perusahaan yang kolaps, kan beliau yang apapun ya, mungkin beliau punya penasihat-penasihat yang hebat, tapi itu kan keputusan beliau. Ini harus diakui. Pak SBY juga memimpin negara dalam krisis 2008, krisis ekonomi luar biasa, ya kan, kemudian tsunami, kemudian menyelesaikan GAM, dan Pak Jokowi saya katakan ya saya sekarang ya tinggal landasan yang sudah bagus, ya saya tinggal pakai. Sebenarnya Prabowo menunjukkan bila dirinya selalu ingin dekat dan hangat dengan siapapun. Prabowo tak sungkan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, meski keduanya pernah memiliki hubungan politik pelik. Prabowo juga tanpa segan mengetuk rumah Megawati Soekarno Putri saat posisinya telah menjadi orang nomor 1 negeri. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebuah ruko di kawasan Jalan Tambak Sari, Surabaya hangus terbakar pada Minggu malam. Sedikitnya 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Rekaman video amatir merekam amuk si jago merah di ruko Jalan Tambak Sari nomor 70 Surabaya pada Sabtu malam. Gulungan asap hitam mengepul di atas ruko dan petugas damkar tampak berupaya memadamkan kobaran api dengan menyemprotkan air. Penyebab kebakaran yang terjadi di ruko tersebut diduga kuat dari hubungan arus pendek atau korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 dalam ruko tersebut. Saat terjadinya kebakaran ruko dalam keadaan sudah tutup, tidak ada aktivitas jual beli. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 12 unit damkar milik Pemkot dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Kondisi untuk asap tebal di lantai 2, untuk pintu-pintu harmonika, bosku. 2 rumah, 1 mobil, dan 3 motor hangus dilalap si jago merah di Desa Kwagean, Nganjuk, Jawa Timur. Penyebabnya bensin mobil yang terbakar akibat tersulut api rokok. Insiden ini terjadi pada Senin siang tadi saat pemilik rumah memindahkan bensin dari tangki mobil. Tanpa disadari, di dekatnya kakak korban sedang merokok. Dan tiba-tiba saja percikan api rokok menyambar bensin dan mengobarkan api dengan cepat. Sebuah mobil dan 3 sepeda motor yang berada di lokasi kebakaran juga tak terselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Api baru bisa berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam diturunkan, pemirsa.
Seorang pria nekat memotong dan mencuri kabel sinyal dan telekomunikasi perlintasan kereta api di Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang sedang beraksi digorong-gorong seorang diri dipergoki satpam yang sedang berpatroli di perlintasan jalan layang Stasiun Medan, Stasiun Pulau Brayan, Kota Medan. Petugas Polsek Medan Timur yang menerima laporan langsung turun tangan dan mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti. Manajer Humas KAI Divre 1 Sumut menegaskan kabel sinyal dan telekomunikasi sangat krusial untuk memastikan keselamatan dan kelancaran kereta api. Seorang guru SMP di Surabaya, Jawa Timur terjebak di dalam lift sekolah ketika berhasil diselamatkan. Guru wanita tersebut dalam kondisi tak sadarkan diri di dalam lift. Insiden yang terjadi sekitar pukul 7 pagi membuat panik warga sekolah, terlebih saat diketahui guru SMP Muhammadiyah 14 Pandes tersebut terjebak sendirian di dalam lift. Diduga lift yang dinaiki terhenti akibat aliran listrik di sekolah mengalami pemadaman. Petugas BPBD dan teknisi lift sekolah langsung melakukan proses evakuasi begitu menerima laporan. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Ketika pintu lift berhasil dibuka, guru wanita itu dalam kondisi tak sadarkan diri. Selanjutnya, petugas membawanya ke ruang perawatan unit sekolah untuk mendapatkan pertolongan medis. Setelah korban sadarkan diri, petugas kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Seorang ibu hamil asal Limbangan, Garut dikabarkan hilang saat pergi ke Puskesmas Derwati di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Terakhir, korban pamit untuk berobat karena mengeluh gatal-gatal. Polisi telah mengumpulkan saksi dan barang bukti CCTV. Siti Rohmah, perempuan yang tengah hamil 6 bulan asal Limbangan, Garut, Jawa Barat, hilang saat berobat di Puskesmas Derwati di Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 23 April lalu. Sebelumnya, suami korban mengantarkan istrinya memeriksa kesehatan di puskesmas, lalu pergi berangkat bekerja. Setelah melakukan pencarian, Opik yang sebelumnya berusaha menghubungi korban, membuka media sosial dan menemukan pesan dari istrinya. Terakhir sekitar jam 00.30 pada dini hari Kamis, di pesan Facebook itu dia minta tolongin, nggak tahu jalan pulang, nggak tahu di mana. Sementara menurut Kepala Puskesmas Derwati mengatakan pasien memang benar sebelumnya datang ke puskesmas untuk berobat. Namun saat namanya dipanggil, pasien tidak ada. Itu tidak dipanggil, tidak ada dan tidak jadi berobat. Jadi dianggapnya kalau kita tidak ada datang ke poli, berarti tidak jadi berobat pasiennya, seperti itu. Artinya sempat daftar sama dilakukan screening terus tidak ada kabar lagi? Iya, jadi sampai pemeriksaan tensi saja di ruangan penapisan ini. Kalau ke ruangan dokter tidak ada datang ke ruang dokter. Opik melaporkan kehilangan istrinya pada pihak kepolisian dan saat ini masih dalam penyelidikan. Istrinya belum kembali sejak hari Rabu berobat di UPT Puskesmas Derwati, Kecamatan Asri, Kota Bandung. Kami dalam hal ini sejak menerima laporan kami terbitkan surat keterangan kehilangan orang Puskesmas Rancasari
maupun dengan Pak Opik, dan kemudian hasil yang kami sementara lakukan penyelidikan adalah betul pada hari Rabu tercatat di dalam register pendaftaran Puskesmas Rancasari bahwasanya betul atas nama Ibu Siti Rohmah mendaftarkan untuk berobat di poli umum. Itu keluhannya tadi gatal-gatal terhadap CCTV tersebut, dan kami masih melakukan penyelidikan terhadap kendaraan-kendaraan yang dicurigai ataupun yang tidak biasa masuk ke ataupun bukan penghuni dinsos maupun bukan pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, suami dari istri dari Siti Rohmah, ibu hamil yang hilang, mengaku tak memiliki konflik dengan orang lain. Namun ia mengaku sang istri sebelum hilang pernah beberapa kali mengeluhkan ada seorang laki-laki yang menyukai dan mengejar-ngejar istrinya. Dia bilang akan membuat linglung istri saya dan ada DM TikTok ke saudara, bilangnya tolong bilangin ke saudara kamu kalau nggak mau ngelepasin istrinya atas nama Siti Rohmah akan saya buat gila dan linglung. Jadi nggak ada musuh atau konflik dengan orang lain, cuman si istri itu sering bercurhat ke saya bahwa ada seseorang yang benar-benar ngejar-ngejar suka sama dia. Pemirsa, akibat masalah sepele, 2 orang pelajar wanita terlibat adu jotos di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Video perkelahian ini beredar di media sosial dan viral. Dalam video terlihat warga dan teman sekolah berusaha melerai keduanya. Tidak mudah untuk menghentikan pertikaian tersebut karena kedua pelajar wanita itu sudah tersulut emosi. Perkelahian berakhir setelah warga menghadang keduanya untuk bertemu kembali. Babin Kamtipnas Polsek Sesean menyebutkan kedua pelajar tersebut sudah dipertemukan kembali. Keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan serta tidak memperpanjang peristiwa tersebut. Puluhan orang mengalami keracunan makanan usai menyantap makanan di acara hajatan di rumah Ketua RT di Desa Tanjung Kalang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 1 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Warga Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngerongot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, keracunan makanan usai menyantap makanan yang dibawa pulang dari acara hajatan 7 bulanan yang digelar di rumah Ketua RT. Para korban mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan pusing beberapa jam setelah menyantap makanan hajatan tersebut. 30 orang dirawat di rumah sakit, pemirsa, dan 29 orang menjalani rawat jalan. Sementara 1 korban lainnya meninggal dunia. Polres Nganjuk telah mengumpulkan sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium dan saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Seorang anak berusia 6 tahun ditemukan tewas terbakar di dalam sebuah kontrakan di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu sore. Peristiwa naas tersebut diketahui saat ibu korban mencari anaknya dan menemukannya di kontrakan milik pacar sang ibu dalam kondisi tewas terbakar. Warga Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, geger dengan penemuan jasad bocah yang tewas terbakar. Jasad bocah malang berusia 4 tahun itu ditemukan pada Minggu sore di dalam sebuah rumah kontrakan. Menurut warga sekitar, ibu korban mencari-cari keberadaan anaknya. Ia meminta rumah kontrakan tersebut dibuka. Kontrakan ini merupakan tempat tinggal pacar sang ibu. Warga menuturkan kondisi rumah berasap dan jasad bocah malang itu ditemukan di dalam rumah dalam kondisi mengenaskan.
Kasih itu dia buka kan, langsung dia buka. Apa yang abang kasih? Kunci. Oke. Kata dia, iya bang ini kunci saya, kata yang bilang si dua orang itu ya. Ada nggak? Orang di sana. Terus dia dibuka, lanjut si emaknya itu histeris. Oke. Kita jadi masuk dalam, masuk Yang di dalam apa ini bang? Yang abang lihat di dalam? Yang kenapa? Itu asap. Asap udah taburan. Asap semua putih. Iya, pas lampu dinyalain, ternyata ada anak kecil. Kondisinya gimana bang? Kondisinya lagi tiduran. Terbakar. Udah terbakar. Terbakarnya parah? Parah. Warga melaporkan peristiwa ini ke Kepolisian Sektor Teluk Naga, Resor Metro Tangerang Kota. Saat ini jasad bocah malang tersebut telah dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk autopsi. Kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Jenazah Muhammad Abdal, bocah 4 tahun yang ditemukan tewas terbakar di salah satu rumah kontrakan di Tangerang, dimakamkan di TPU Pintu Kapuk, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Suasana duka meliputi keluarga Muhammad Abdal, anak berusia 4 tahun yang ditemukan tewas dengan tubuh terbakar di salah satu kontrakan di Tangerang, Banten. Usai otopsi, jenazah bocah malang tersebut telah dikebumikan di TPU Pintu Kapuk, Kecamatan Teluk Naga. Muhammad Abdal dikenal oleh bapak korban merupakan sosok yang aktif, suka bermain dengan teman-temannya, dan dirinya pun terpukul saat anaknya menjadi korban dibakar di dalam kontrakan. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan diberikan hukuman setimpal. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, sepasang suami istri di Probolinggo, Jawa Timur ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor. Aksi kejahatan kedua berhasil terekam CCTV. Inilah detik-detik ketika sepasang suami istri di Probolinggo ini melakukan aksi kejahatannya di depan sebuah ATM di kawasan Sumber Kedaung Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Keduanya terlihat santai dan tenang membawa kabur sebuah motor yang sedang terparkir. Padahal saat itu kondisi di sekitar lokasi cukup ramai. Berkat rekaman CCTV, pemirsa, keduanya pun berhasil ditangkap di rumahnya. Saat penangkapan terjadi, salah satu pelaku ditembak polisi di bagian kaki karena mencoba melawan ketika ditangkap. Dari penangkapan tersebut, polisi pun berhasil mengamankan barang bukti sejumlah motor curian. Pemirsa, situasi mencekam terjadi ketika eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Petara di Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrokan terjadi antara aparat kepolisian dengan massa dari pihak showroom mobil yang menolak pengosongan lahan. Massa dari pihak showroom mobil melakukan penolakan dengan menghadang aparat kepolisian yang mengawal proses eksekusi. Kericuhan pun tak terhindarkan ketika ratusan personel polisi mencoba membuka akses menuju lokasi. Massa diketahui telah berkumpul di sekitar showroom mobil sejak Minggu malam. Pihak kepolisian berusaha membubarkan massa dengan menggunakan mobil water cannon. Dentuman tembakan gas air mata pun terpaksa dikeluarkan petugas karena massa terus melawan. Suasana semakin tak terkendali, pemirsa, ketika massa mendekati aparat. Mereka melempari petugas dengan batu dan kayu. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya Tiara Harahap.
Dan saya Maria Asgab, kita berdua pamit pemirsa. Sebentar lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta untuk Anda. Kami berdua pamit, terima kasih. Sampai jumpa.